Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin para jamaah yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik yang mendengarkan melalui radio di 1476 AM ataupun yang mendengarkan melalui streaming Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah siang ini kita berjumpa kembali untuk membahas sebuah tema jilid yang kedua, bertamasya ke taman surga. Yang dimaksud taman surga di sini adalah majelis ilmu seperti yang sudah kita bahas di pertemuan kita yang pertama. Apa yang akan kita dapat dengan menghadiri majelis ilmu? Apa yang akan kita peroleh dengan bertamasya ke taman surga? Pertama, diangkatnya derajat kita oleh Allah Azza wa Jalla melebihi derajat sebelumnya. Karena orang yang hadir dalam majelis ilmu, dia akan memperoleh ilmu. Setiap memperoleh ilmu, derajatnya akan diangkat oleh Allah lebih tinggi daripada sebelumnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan ayat ini. Kata Ibnu Abbas, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin bisab'i mi'ati darajah. Ma baina darajataini masiratu khamsi mi'ati amin. Kata Ibnu Abbas, para ulama, orang-orang yang berilmu, memiliki derajat di atas derajat umumnya kaum mukminin sebanyak 700 tingkat. Perbedaan tingkatan orang yang berilmu dengan umumnya kaum mukminin sebanyak 700 tingkat. Masing-masing jarak 2 tingkat sebanyak 500 tahun perjalanan. Itu yang diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah, maka salah satu di antara yang akan didapat oleh orang yang hadir di dalam majelis ilmu adalah diangkatnya derajat melebihi daripada sebelumnya. Ini yang pertama. Kedua, bertambahnya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab takutnya seseorang kepada Allah itu berbanding lurus dengan pertambahan ilmu tentang Allah dan syariatnya. Makin mendalam ilmu seseorang tentang Allah dan syariatnya, makin gede rasa takut. Allah menegaskan ini dalam Al-Quran surah Fatir 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Kullama zdadu ilman izdada khasyatan. Setiap kali bertambah ilmu mereka tentang Allah dan syariatnya, bertambah pula rasa takut mereka kepada Allah. Apa sih fungsinya rasa takut kepada Allah? Besar sekali. Rasa takut ini rem yang pakem bagi setiap muslim dari dosa dan kemaksiatan. Mau berbuat dosa, ingat dahsyatnya azab Allah. Lalu dia menahan diri dari hawa nafsunya. Allah menjanjikan bagi orang yang takut kepadanya, surga. Sebagaimana firman Allah dalam salah satu ayat dalam surah An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah, lalu dia menahan diri dari hawa nafsu, maka surgalah tempat tinggalnya. Kenapa orang takut untuk mencuri? Tidak mau mencuri. Dia tahan dirinya dari mencuri karena takut resikonya. Apa resikonya? Babak belur, dihajar masa kalau ketahuan. Terus ditangkap polisi, diborgol di hadapan orang banyak, diarak. Lalu dipenjara sekian tahun. Di penjaranya menderita, mungkin dibuli sama sesama narapidana, diperbudak. Mengerikanlah efeknya. Makanya karena takut itu teralami, orang menahan diri dari mencuri. Kenapa orang tidak berani umpamanya memukul orang yang dibencinya? Saya benci kepada dia. Tapi kenapa nggak berani memukul? Kalau memukul sampai berdarah-darah mungkin kita puas karena dia orang yang kita benci. Kenapa? Karena takut akibatnya. Akibatnya orang yang dipukul lapor ke polisi sebagai penganiayaan. Kita dipidana, dipenjara. Nanti di penjara dibuli lagi ya. Rasa takut adalah hal yang positif untuk mengerem kita dari keburukan. Apalagi takutnya kepada Allah SWT yang maha dahsyat siksanya. Maka Allah menyatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah, lalu dia menahan dirinya dari hawa nafsu, surgalah tempat tinggalnya nanti. Allah jamin orang yang takut, apalagi sampai menangis, menitikkan air mata, orang itu akan selamat dari api neraka karena rasa takutnya. Nabi SAW bersabda, la yalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Orang itu pernah menangis karena dosa-dosanya, takut akan azab Allah. Orang itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Selain itu, kelak di akhirat, orang menderita di padang mahsyar yang sangat luas, tidak ada bangunan untuk berteduh, tidak ada pepohonan rindang untuk berteduh, dan matahari super dekat, 1 mil. Panasnya tak tertahankan. Semua orang menderita. Tapi di antara sekian banyak orang yang menderita karena kepanasan, ada orang yang memperoleh naungan dari Allah Azza wa Jalla di bawah arasy Allah.
Ini banyak. Dalam salah satu hadis disebutkan ada 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan memperoleh naungan dari Allah pada hari ketika tidak ada naungan lain di hari itu selain naungan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan membahas ketujuh-tujuhnya karena terlalu panjang, sedang waktunya sedikit. Tapi kita bahas salah satu golongan yang ada kaitannya dengan yang kita bahas adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina ay min khasyatillah. Orang yang berzikir sendirian kepada Allah. Menyendiri dia. Lalu berlinanglah kedua air matanya karena takut kepada Allah. Orang itu baik lelaki maupun perempuan menyendiri. Tak ada orang yang tahu. Lalu menangis. Ketika berdua-dua dengan Allah karena takutnya akan dosanya, akan murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Lalu menangis. Maka orang itu pun akan memperoleh naungan. Jadi banyak dampak positif dari rasa takut. Diampuni rasa takut menyebabkan orang itu nanti diberi naungan. Rasa takut menyebabkan orang itu akan dibebaskan dari api neraka. Rasa takut akan menyebabkan orang itu dimasukkan ke dalam surga. Rasa takut menyebabkan orang itu diampuni dosa-dosanya. Rasa takut menyebabkan orang itu dilimpahkan oleh Allah dengan limpahan pahala yang sangat banyak. Rasa takut menyebabkan diangkatnya derajat orang itu oleh Allah lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan banyak lagi seabrek dampak positif dari rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut tersebut salah satunya adalah lahir dari ilmu. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya, hanyalah orang yang berilmu. Berilmu tentang apa? Tentang Allah dan syariatnya. Orang yang gak kenal Allah, gak tahu syariatnya, gak akan ada rasa takut kepada Allah. Kalau gak ada rasa takut, kata orang Sunda mah, tunggul dirurut, catang dirumpak. Nah, untuk teh pahartosna. Segala dilabrak. Yang dilarang-larang, yang haram-haram dilabrak. Karena gak takut ya. Saya beri satu ilustrasi, satu contoh. Atau beberapa contoh. Ayah hiji tempat nubala. Ada sebuah tempat yang bala, apa bahasa Indonesia bala? Yang banyak rumput alang-alang yang tinggi. Semak-semak belukar. Kita melihat ada ular kobra masuk ke sana. Kita tahu ada ular kobra. Berani nggak kita masuk ke semak-semak itu? Enggak. Karena apa? Tahu ada ular kobra dan kita tahu ular kobra berbisa. Satu kali digigit, dipatuk, kalau tidak langsung ditangani bisa mati. Ada anak-anak yang main bola tidak tahu di sana ada ular kobra. Belawar itu bola masuk ke semak-semak. Belawar nggak ada terjemahannya. Lalu anak-anak tidak tahu di sana ada kobra. Takut nggak masuk ke semak? Enggak. Gabres. Kalau anak-anak menyuruh kita, tolong ambilin bola di sana, berani nggak? Enggak. Kenapa? Karena kita tahu. Tahu apa? Tahu ada ular kobra. Tahu ular kobra itu berbisa. Bisa membuat orang yang dipatuknya mati dalam hitungan menit. Tapi orang yang tidak tahu gabres. Karena itu semak belukar, akhirnya dia injak buntut ular, naon buntutnya ekor, gawawak digegel. Gawak itu digigit. Itu efeknya. Itu akibatnya. Kalau orang tidak berilmu tentang keberadaan kobra di sana yang berbahaya. Ya.
Maka orang yang tahu dia takut. Karena takut dia menahan diri masuk ke semak-semak. Sekalipun ada keperluan penting di sana. HP kita direbut dilempar ke semak itu. Di sana tahu ada kobra. Berani? Enggak berani. Lebih baik kehilangan HP daripada kehilangan nyawa. HP bisa dibeli, nyawa mah enggak kan? Biarlah korban. Orang yang tahu tentang azab Allah yang dahsyat, dia tidak berani melanggar larangan Allah. Sekalipun dalam hal melanggar larangan Allah itu ada kesenangan. Kalau melanggar-langgar yang dilarang itu biasanya menyenangkan ya. Enggak berani. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua, kita di rumah ada colokan listrik. Berani enggak kita memasukkan jempol kita? Ini mah bukan jempol. Curug telunjuk kita ke lubang, nggak berani. Karena apa? Kita berilmu. Kita tahu itu berlistrik, itu ada arusnya. Begitu dicolokkan kurunyut. Bisa apa? Bisa mati. Bisa gosong kita. Jangankan itu, ya, kita mau memasukkan titing saja ke sana, tidak berani sembarangan dicempal. Kedua, etage bari siap lompat. Sian ngurunyut gitu ya. Kadang-kadang dicempal ku naon lah dicempal teh naon atulah bahasa Indonesia. Dicempal itu dihalangi sama lap atau apa gitu. Karena apa? Karena kita berilmu. Berilmu tentang apa? Berilmu tentang adanya listrik dan bahayanya listrik. Tapi anak kecil anu ngorondang, ya, dia belum sekolah, belum tahu apa itu listrik, apa itu setrum dan apa efeknya. Ningali aya liang dua aneh, dicolokan. Atau anak kecil yang balita 2 tahun, 3 tahun aya liang dicolokan, teka colok tah. Nyandak naon, iya aya garpu, colok gunyunyut gitunya. Jadi beda sikap antara orang berilmu dengan tidak berilmu. Demikian juga kepada Allah dan syariatnya. Kepada Allah dan asma serta sifat-sifat Allah. Lebih mendalam ilmu kita tentang Allah, asma'nya, sifatnya dan syariatnya, maka lebih takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak takut kalau kita mengenal umpamanya sifat Allah, Allah itu syadidul iqab. Allah itu maha keras siksanya. Allah itu maha pembalas. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami kepada orang-orang yang berdosa selalu memberikan balasan. Ketika Allah menjelaskan azabnya berupa neraka, begitu mengerikan, menakutkan. Tahu sifat-sifat Allah seperti takutlah kita kepada Allah. Dan takut ini menjadi rem yang super pakem dari seluruh dosa dan kemaksiatan. Jadi rasa takut sangat penting dan rasa takut salah satunya lahir karena adanya ilmu. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama. Maka salah satu yang akan kita dapat dengan hadir di majelis ilmu adalah ilmu. Dengan memperoleh ilmu bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Bahkan tidak hanya rasa takut yang bertambah, mahabbah juga bertambah. Rasa cinta kita kepada Allah bertambah. Rasa roja atau harapan kita kepada Allah bertambah. Rasa tawakal kita kepada Allah juga bertambah. Ikhlas kita kepada Allah juga bertambah. Semua hal yang positif akan bertambah seiring dengan pertambahan ilmu kita tentang Allah dan syariatnya. Inilah keuntungan kedua. Keuntungan ketiga. Bertambahnya ilmu adalah bertambahnya kebaikan. Bertambahnya ilmu merupakan ciri Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Karena siapa saja orang
yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, ya, Allah akan membuat orang itu faham tentang agamanya. Allah akan membuat orang itu belajar tentang agama, lalu faham dan mengerti tentang agama. Kalau orang diberi pemahaman tentang agama, itu menunjukkan Allah menghendaki kebaikan bagi orang itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam dua kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kata Nabi SAW, siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Maksud dikehendaki kebaikan oleh Allah itu siapa orang yang akan diberikan kebaikan oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka Allah akan membuat orang itu faham tentang agamanya. Dimudahkan untuk memahami agama. Diberi dorongan yang besar untuk belajar agama. Dimudahkan oleh Allah untuk memahami agama ini. Kalau orang itu dimudahkan untuk memahami agama, itu indikasi bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi orang itu. Allah ingin memberikan kebaikan bagi orang itu. Kenapa? Karena sumber kebaikan atau seluruh kebaikan adanya dalam agama. Baik buruknya sesuatu adalah baik buruk menurut agama. Bukan menurut budaya, tradisi, adat, dan seterusnya. Sebab terkadang menurut adat baik, tapi menurut agama tidak baik. Kadang menurut agama baik, menurut tradisi di suatu tempat tidak baik. Karena tradisi di setiap tempat berbeda-beda. Kalau umpama orang Arab lagi marah, ambil jenggotnya, berdoa, usap kepalanya, itu langsung tertawa syukron. Merasa dihormat dan disanjung. Itu budaya mereka. Ya, diraba dagunya, merasa disanjung. Jangan coba-coba itu dilakukan kepada orang Sunda. Orang Sunda dipegang jenggot, dipegang kepala, dipegang dagu, itu merasa dihina. Diistilahkannya juga belegug. Ya. Makanya peribahasa dalam bahasa Sunda untuk sebuah penghinaan apa? Asa dicoo gado. Orang mau asa dicoo gado kusieta. Artinya asa dihina. Karena memegang janggut atau dagu dalam budaya Sunda itu penghinaan. Di Sunda penghinaan, di Arab sana penghormatan yang luar biasa. Kan bertolak belakang ya. Coba orang Sunda ketemu kawan lama yang sudah belasan puluhan tahun tidak ketemu. Kawan ketika bujang, ketika bertemu sudah huisan. Huisan itu sudah rambutnya putih. Thaib, uban, huis gitu. Apa basa-basi kita yang dianggap sopan? Selain nanya kabar, selain nanya kabar, istri itu orang mana? Ngengengken ka orang mana saha kenal? Kan gitu ya? Itu sopan tidak? Sopan dalam budaya Sunda. Namanya siapa? Orang mana? Berapa tahun? Asal jangan terus berapa HP-nya. Jangan. Tapi jangan coba-coba menanyakan itu ke orang Arab. Istri orang mana? Merah itu. Apa urusannya nanya istri saya? Kan begitu ya. Menurut budaya Sunda sopan, menurut orang budaya Arab enggak sopan. Ini budaya yang satu dengan budaya yang lain berbeda. Apalagi dengan syariat, ya. Maka baik buruknya suatu perbuatan, suatu amalan, suatu kebiasaan diukur oleh syariat, oleh agama ini.
Sesuatu baik kalau menurut agama baik. Sesuatu buruk kalau menurut agama itu buruk. Oleh karena itulah maka orang yang diberi pemahaman agama, pertanda orang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah. Allah ingin memberi banyak kebaikan kepada orang itu. Kenapa? Pertama, ilmu agama berbanding lurus dengan iman. Makin mendalam ilmu agama, makin mendalam iman. Makanya berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seluruh lafaz iman di dalam Al-Quran, di dalamnya sudah tercakup ilmu. Setiap lafaz iman umpamanya innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang dimaksud orang yang beriman di sana adalah iman yang lahir dari ilmu. Bukan iman yang lahir hanya ikut-ikutan. Kata orang Sunda tuturut munding. Orang begitu, orang begini. Gimana orang banyak? Itu namanya tuturut munding. Disebut tuturut munding, siga munding. Munding itu kebo, badannya gede, tanduknya besar, tenaganya juga gede. Tapi munding atau kebo yang gede, tenaga gede, badan gede, tanduk, dituntun oleh anak kecil 7 tahun, 8 tahun ke tempat jagal untuk disembelih, nurut. Digusur kaditu, nuturkan kaditu. Digusur kadia, nuturkan kadia. Walaupun dibawa ke tempat yang akan membahayakannya atau membinasakannya. Tanpa mengetahui alasannya kenapa harus ke situ, kenapa harus ke sini, kenapa harus ke sana. Dia nggak tahu. Yang penting digusur ke sana ikut, digusur ke sini ikut. Digusur ke jagal mau disembelih ikut juga. Itu namanya tuturut munding. Tuturut munding adalah sebutan bagi orang yang ngikut-ngikut kata orang tanpa tahu alasan dan tanpa peduli apakah itu mencelakakan atau membahayakan. Dan itu adalah karakter orang-orang bodoh seperti kebo tadi. Oleh karena itulah, maka iman tidak mungkin lahir dari kebodohan. Iman itu hanya lahir dari ilmu kalau iman sejati. Makanya Ibnu Abbas menyatakan setiap lafaz iman di dalam Al-Quran, di dalamnya sudah tercakup ilmu. Orang-orang beriman dan beramal soleh. Makna beriman dan beramal soleh adalah berilmu yang melahirkan keimanan, lalu diamalkanlah ilmunya, lalu jadilah amal soleh. Coba lihat surah Wal Asri. Surah yang pendek yang kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i menyatakan lauma anzalallahu illa hadhi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali hanya satu surat ini saja, surat Wal Asri saja, lakafathum, pasti ini cukup bagi manusia. Seandainya tidak ada surat lain kecuali hanya ini. Hanya surah Wal Asri. Itu kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena surah Wal Asri berisi petunjuk lengkap agar bisa terhindar dari kebinasaan, dari kerugian, dari kemurkaan Allah. Allah berfirman dalam surah itu, Wal Asri, innal insana lafi khusrin, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu pasti rugi, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling mewasiatkan tentang kebenaran, saling mewasiatkan kepada kesabaran. Dijamin selamat, tidak akan masuk neraka, tidak akan mengalami kerugian, selamat sudah. Dari ayat ini, dari surat ini para ulama menyatakan agar selamat wajib bagi kita mengaplikasikan 4 hal yang disebutkan dalam surat ini. Pertama ilmu, yang kedua amal, ketiga dakwah, keempat sabar. 4 kewajiban. I'lam rahimakallah
annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ilm wal amal wad da'wah wa sabar. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 hal. Pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah, yang keempat sabar. Dalilnya adalah surah Wal Asri. Setiap manusia pasti rugi kecuali pertama orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini menjadi dalil wajibnya ilmu. Yaitu iman yang lahir dari ilmu. Dari ilmu lahir khauf, khasyah, mahabbah, raja, tawakal, ikhlas dan seterusnya. Itu adalah unsur-unsur keimanan. Wa amilus solihat, ini dalil tentang amal. Wa tawasaw bil haq, saling mewasiatkan kebenaran. Ini dalil tentang dakwah. Wa tawasaw bis sabr, saling mewasiatkan tentang kesabaran. Ini dalil tentang sabar. Jadi penjelasan tadi menerangkan kepada kita bahwa iman itu lahir dari ilmu. Bahkan seluruh kebaikan lahir dari ilmu tentang agama. Apa saja sih kebaikan-kebaikan yang dianggap baik oleh agama? Ya banyak. Pertama ibadah, sholat, saum, zakat, haji, umroh, ya, dan seterusnya. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa ilmu. Orang yang rajin sholat. Kenapa dia rajin sholat? Sebab dia tahu hukum sholat. Berilmu tentang hukum sholat. Sholat wajib yang apabila dosa besar dan terancam azab. Yang keduanya dia berilmu tentang tata cara sholat. Waktunya, ya, prak-prakanana, berapa jumlah rokaatnya, bacaannya dan seterusnya. Yang ketiga dia berilmu tentang makna yang terkandung di dalam doa-doa yang dibaca dalam sholat. Sehingga dia bisa menghayatinya, lahir kekhusyuan. Kalau sudah lahir kekhusyuan dari sholat, dia akan merasakan kenikmatan rohaniyah di dalam sholat. Terasa sejuk, terasa tenang, terasa melepas seluruh beban. Umumnya orang menjadikan sholat sebagai beban, hakikatnya seorang muslim menjadikan sholat sebagai pelepas seluruh beban. Berkata Rasul SAW kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, kita memperoleh ketentraman dengan sholat. Bukan sebaliknya. Memperoleh ketentraman dalam sholat artinya dengan sholat seluruh beban lepas. Hilang. Tapi sebaliknya umumnya orang menjadikan sholat sebagai beban. Bukan sebagai pelepas seluruh beban. Ini karena ilmu tadi. Maka seluruh kebaikan lahir dari ilmu tentang agama. Makanya siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menjadikan orang itu faham tentang agamanya. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita harus rewas dan takut dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan hadis yang tadi. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Malam yufaqih fid din lam yuridillahu bihi khaira. Coba bayangkan. Siapa orang yang tidak diberikan pemahaman tentang agamanya oleh Allah, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan bagi orang itu. Kalau orang bodoh tentang agama, itu tandanya Allah tidak menginginkan kebaikan bagi orang itu. Biarkan orang itu memperoleh keburukan. Makanya tidak diberikan pemahaman tentang agama. Tidak diberi semangat untuk hadir dalam majelis pengajian. Tidak diberikan motivasi untuk mempelajari agama walaupun sekedar membaca, walaupun sekedar mendengarkan radio yang membahas tentang pengajian dan seterusnya. Malah anti. Malah sudah kebayang ada undangan pengajian. Aduh bingung hadir. Pasti kebayang apa? Bete. Sejam lebih harus duduk mendengarkan.
Cangkeng pararanas asa bade potong. Gitunya. Terus tunduh ngantuk nundutan deh. Katambah disindiran wae ku ustad eta. Padahal ustad mah teu bermaksud nyindir wawuh oge teu gitunya. Tapi serasa tersindir. Bete Akhirnya nggak mau hadir. Tapi kalau nggak mau hadir, nggak enak sama yang ngundang gimana ya? Hadir ya pasti. Tapi pas tanya jawab 5 menit rek bubar karek hadir. Umumnya kan begitu. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, ya malam yatafaqqah fid din, ya siapa orang yang tidak mau belajar agama berarti lam yuridillahu bihi khaira, Allah tidak menghendaki kebaikan bagi orang itu. Makanya kalau kita diberi motivasi, diberi semangat, diberikan dorongan untuk ngaji, untuk hadir di pengajian, untuk belajar agama, syukuri. Karena itu menjadi tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Sebaliknya kalau kita malas belajar agama, malas hadir di majlis-majlis pengajian, malas mendengarkan kajian-kajian tentang agama, haraream tibatan nyetel dakwah mending nyetel dangdut. Berarti Allah menginginkan keburukan bagi kita wal'iyadzubillah. Jadi perkara ketiga yang akan kita dapat di dalam majlis ilmu adalah kebaikan. Karena dari majlis ilmu kita dapat ilmu dan dari ilmu lahir banyak kebaikan. Coba lihat kalau ada orang, iya ya, ulah waka. Lagi seru-serunya ngaji torojol konsumsi atau konsentrasinya buyar. Aduh ya mah. Nanti kalau udah bubar kakarak ting torojol tengah ganggu wae. Aduh ya. Saya ge aya kue aya teu direret-ret asam tadi teta. Nanti sebentar lagi lah 2 menit lagi selesai. Nanti itu mah sok salah wae. Silakan sajikan makanan minuman sebelum ngaji atau setelah ngaji. Ya, sebelum ngaji haus henteu, setelah ngaji kering henteu, pas ngaji torojol. Ngaganggu. Jadi yang ketiga yang akan diperoleh dalam majelis ilmu adalah kebaikan. Karena ilmu melahirkan kebaikan. Ya. Coba kita lihat kalau ada orang yang tahajudnya rajin, saum Senin Kamisnya rajin, baca Qur'annya rajin, kebaikan infak sodakohnya rajin, ke tetangga-tetangga ramah baik gitu ya. Kalau ada orang yang seperti itu coba lihat, pasti dia rajin ke majelis pengajian. Dia melakukan seperti itu karena termotivasi oleh ilmu yang dibahas dalam pengajian. Kenapa kamu baik amat ke tetangga padahal tetangga itu baru kenal agama? Saya mengajarkan iman harus diaplikasikan dalam bentuk memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tetangganya. Diaplikasikanlah itu hasil ngaji ya. Itu yang ketiga. Keempat, apalagikah yang kita akan dapatkan dari majelis ilmu? Yang kita akan dapatkan dari majelis ilmu adalah istighfar dan doa rahmat dari para malaikat. Kita duduk di sini. Tempat ini enggak terlalu gede. Tapi untuk pengajian ini lega teuing. Apa buktinya? Tuh masih banyak tempat yang kosong tuh. Masuklah kira-kira 50 orangan deui mah di dianya. Ini tempat lelaki saja, belum di tempat akhwat yang biasa yang ngobrol. Nah, kalau di tempat lelaki banyak, 50 orangan ada. Untuk ngaji terlalu gede. Sedikit manusia yang hadir. Tapi memang kita nggak butuh banyak.
untuk meraih kebaikan. Tapi ada makhluk lain yang di sini banyak hadir berdesak-desakan. Dan ini sudah diisyaratkan pada pengajian yang pertama. Siapa itu makhluknya? Malaikat. Banyak jumlahnya. Sampai memenuhi langit dan bumi. Malaikat itu turun meletakkan sayapnya. Tidak terbang saat itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka memintakan ampunan bagi semua orang yang hadir tanpa disadari oleh orang yang hadir di majelis ilmu tersebut. Ternyata cangkelnya kita duduk di sini, panasnya cangkeng kita selama duduk di sini, sakitnya hati kita karena tersindir terus selama duduk di sini, ternyata tidak percuma. Dibayar dengan balasan yang mahal. Luar biasa mahal. Selain yang tadi dijelaskan. Apa? Ampunan dari Allah karena para malaikat memintakan ampunan dan rahmat untuk kita. Selama kita duduk di sini, para malaikat mendoakan, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim. Kata Abu Umamah, ada dua orang, dua jenis manusia yang dipertanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah di antara kedua orang ini yang lebih utama? Yang pertama abid, yang kedua alim. Dua-duanya bahasa Arab. Alim bukan bahasa Sunda. Ada alim bahasa Sunda, tapi artinya apa? Tidak mau, embung. Alim bahasa Arab artinya orang yang berilmu. Satu abid, abid itu ahli ibadah. Satu alim itu ahli ilmu. Ahli ibadah marajin ibadah nak. Fardu kalaku sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah pun dilaksanakan. Tidak ada yang kelewat. Tapi ilmunya minim. Adapun alim berilmu dia. Tapi ibadahnya pas-pasan. Dia hanya mencukupkan dengan amalan wajib saja. Yang sunnahnya seringkali ditinggalkan. Dan itu tidak dosa, meninggalkan yang sunnah tidaklah dosa. Mana yang lebih utama, abid apa alim? Itu ditanyakan kepada Nabi SAW. Beliau menjawab, Fadlul alimi alal abid kafadlil qamari laylatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Konon katanya ya, saya nggak tahu, belum pernah ngitung. Konon bintang itu miliaran. Coba hitung sendiri. Konon juga bintang itu ukurannya jauh lebih gede daripada bumi dan matahari. Bulan hanya satu. Tapi di malam purnama seluruh miliaran bintang cahayanya kalah oleh satu bulan di malam purnama. Seperti itu keutamaan ahli ilmu dibanding ribuan ahli ibadah. Seperti keutamaan satu bulan dibanding miliaran bintang yang ada. Lalu Nabi SAW melanjutkan. Inna allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal adhatan namlah fi juhriha wa hatal hud la yusalluna ala muallimin nasil khayar. Sesungguhnya Allah, juga para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, sampai semut-semut yang ada di lubang-lubangnya, ikan-ikan yang ada di lautan, bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia dan juga yang belajar. Dapat solawat dari Allah, para malaikat dan seluruh makhluk
penghuni langit dan bumi sampai semut sampai ikan pun bersolawat. Kita sudah jelaskan salawat Allah maknanya adalah pujian Allah kepada mereka. Dan salawat para malaikat maknanya istighfar dan tarahum para malaikat untuk mereka. Tarahum itu memintakan rahmat. Istighfar itu memintakan ampunan. Malaikat itu mengatakan Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka yang hadir dalam majlis ilmu. Ya Allah rahmati mereka yang hadir dalam majlis ilmu. Itu malaikat yang berdoa jumlahnya enggak kehitung. Ditambah seluruh makhluk penghuni langit, penghuni bumi. Semut, ikan, berapa triliun jumlah mereka. Bahkan mungkin lebih dari hitungan triliun. Apa jumlah yang di atas triliun? 1000 triliun berapa? Ada istilah khusus? Kalau 1 triliun kan 1000 miliar ya. Kalau 1000 triliun berapa? Belum ada sebutannya? Biliun atau apa? Biliun. Entah berapa biliun itu. Ikan dan juga semut-semut. Seluruhnya bersolawat. Bagi orang-orang yang belajar ilmu dan bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu. Maka dikabulkanlah doa mereka oleh Allah. Apa efeknya? Efeknya dosa orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu berguguran dan rahmat tercurahkan kepada mereka semua. Ini yang akan didapat di taman surga. Ini yang akan diperoleh di majelis ilmu. Ampunan karena adanya istighfar dari para malaikat dan makhluk lain. Inilah yang keberapa? Keempat apa kelima? Keempat. Kelima. Ada berapa sih? Banyak. Maunya berapa? Orang yang keluar rumah untuk mencari ilmu akan diberi hidayah oleh Allah SWT. Hidayah ini menyebabkan mereka terdorong untuk beriman dan beramal soleh yang memungkinkan mereka mudah masuk ke dalam surga. Ini sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Rasul SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu. Dalam riwayat lain, ma min abdin kharaja min baitihi. Tidak ada seorang pun hamba yang keluar dari rumahnya. Yaltamisu fihi ilman. Dia keluar itu untuk sekedar mencari ilmu. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Apa maknanya? Maknanya berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Dalam Kitabul Ilmi. Kitab yang khusus membahas masalah ilmu. Beliau menjelaskan ke surga baru mudah bagi orang yang beriman dan beramal soleh dengan kadar iman dan amal soleh yang luar biasa. Semakin tinggi, semakin berkualitas, semakin mudah masuk ke dalam surga. Hanya itu. Orang yang mencari ilmu akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Maknanya orang yang mencari ilmu, Allah akan berikan hidayah, taufik kepada dia. Dengan hidayah dan taufik itu dia mudah untuk terdorong melakukan amal soleh, ibadah kepada Allah, tauhid kepada Allah dan seluruh kebaikan. Terdorong untuk melakukan ibadah dengan ibadah yang berkualitas. Yang khusyuk, ya. Kualitasnya, kuantitasnya juga. Sehingga menyebabkan dia mudah masuk ke dalam surga. Dan ini memberi makna bahwa keluar dari rumah untuk mencari ilmu merupakan amalan pengundang turunnya hidayah Allah. Kalau umpama kita selama ini merasa berat untuk ibadah. Haror ya. Terus
kecenderungannya ingin maksiat, ingin dosa gitu ya. Carilah hidayah Allah. Keluar dari rumah. Untuk apa? Untuk mencari majlis-majlis ilmu. Maka Allah akan mudahkan bagi orang itu untuk beriman dan beramal saleh. Allah akan berikan hidayah yang menyebabkan dia mudah untuk masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang tadi, siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kelima itu ya. Keenam. Ini terakhir aja ya yang keenam. Nanti yang lain-lainnya masih banyak, kita akan bahas pada masa yang akan datang. Tahun depan. Yang keenam. Mati ketika mencari ilmu bakal mengakibatkan orang itu ditempatkan selevel dengan para nabi. Oh, amazing. Keren ini. Orang yang mati ketika mencari ilmu itu akan ditempatkan satu tempat dengan para nabi. Ini pikabitain apa tidak? Pikabitain. Ilmu tentang syariat, ilmu tentang Islam, bukan ilmu umum. Bukan ilmu sains, teknologi, apalagi ilmu yang berbahaya seperti ilmu filsafat. Bukan itu. Ilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla. Sebab setiap lafaz ilmu dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah maknanya ilmu syar'i, bukan ilmu umum. Tadi innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya hanyalah orang berilmu. Maksud ilmu tentang syariat, bukan ilmu umum. Kata Nabi SAW, min asyratis sa'ah ayyaqillal ilmu wa yakthural jahlu. Di antara tanda kiamatlah ilmu semakin sedikit, kebodohan semakin merajalela. Loh, kan kenyataannya semakin tua usia dunia, teknologi semakin maju, ilmu semakin berkembang. Tapi kenapa Nabi SAW menyatakan makin dekat ke kiamat ilmu semakin hilang? Maksudnya ilmu tentang agama. Kalau ini sesuai dengan realita, makin maju dunia, orang yang bodoh tentang agama semakin banyak. Orang yang mengerti tentang agama semakin sedikit. Seorang kiai punya pesantren. Anak-anaknya dikuliahkan ke universitas umum. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi guru, ada yang jadi... Akhirnya ayahnya mati, pesantrennya diambil alih oleh orang lain. Atau dirubah menjadi sekolah umum ya. Karena anak-anak tidak ada yang bisa melanjutkan mengajarkan kitab kuning. Karena nggak ada yang belajar seperti ayahnya. Umumnya begitu. Di antara tanda kiamat ilmu semakin sedikit. Dan kebodohan semakin merajalela. Maknanya ilmu tentang agama ini. Orang yang sedang mencari ilmu syar'i lalu mati. Dia ditempatkan satu level dengan para nabi. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, Imam Ad-Darimi, Imam Al-Haythami, Nabi SAW menyatakan man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihal Islam kana bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajah wahidah. Siapa orang yang didatangi kematian dalam keadaan dia sedang mencari ilmu dalam rangka menghidupkan Islam. Mencari ilmunya untuk apa? Untuk membela Islam. Maka antara dia dengan para nabi di surganya nanti berada dalam satu tingkatan. Amazing. Tapi hadis ini dhaif jiddan. Aduh sayang ya.
Kedhaifannya disebabkan karena diterangkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid. Wa qala wa fihi Muhammad ibn Ja'ad wa huwa matruk. Di dalam sanad hadis ini ada rawi namanya Muhammad bin Al-Ja'ad dan dia itu matruk. Matruk itu artinya ditinggalkan hadis-hadisnya karena tidak bisa dipercaya. Dari mana saya dapat hadis ini? Dari kitab yang saya pegang namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin susunan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Apakah Imam Ibnu Qudamah tahu enggak hadis ini dhaif? Tahu. Dan sudah mengisyaratkan, beliau menyatakan dalam kitabnya, wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan dari beliau. Orang yang telah belajar mustalahul hadis hanya dengan membaca awal dari hadis ini sudah tahu bahwa ini dhaif. Wa ruwiya anhu, dan telah diriwayatkan dari Nabi SAW. Dalam mustalahul hadis ruwiya anhu disebut segatut tamrid. Segatut tamrid itu bentuk kata yang menunjukkan dia berpenyakit. Dan itu dhaif. Kalau hadis sahih tidak boleh dengan lafaz ruwiya, tapi dengan rawa atau haddatsana atau akhbarona, akhbaroni, seperti itu. Tapi kalau ruwiyaan telah diriwayatkan dari anu berarti dhaif. Makanya Imam Ibnu Qudamah sudah mengisyaratkan ini hadis yang dhaif. Kalau tahu itu dhaif, kenapa dicantumkan? Bukankah memberitahukan, menyampaikan hadis dhaif sama dengan berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dijawab, iya, kalau tidak dijelaskan kedhaifannya. Imam Ibnu Hibban rahimahullah menyatakan, di antara bentuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diancam dengan neraka adalah menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya. Baik karena dia tidak tahu bahwa itu dhaif lalu disampaikan, atau tahu tapi tidak dijelaskan kedhaifannya. Sama, itu berdusta atas nama Nabi SAW. Dan yang suka menyampaikan hadis dhaif siapa? Para ustadz ya. Orang awam memualnya. Tapi ustadz yang tidak apa? Tidak hati-hati. Asal-asal, nu penting bahasa Arab. Nu penting bahasa Arab disampaikan. Lalu diaku sebagai hadis Nabi SAW. Ya. Kalau orang seperti ke Arab lalu ada koran berbahasa, ini hadis. Padahal itu tulisan orang biasa. Banyak yang bukan hadis tapi disebut hadis oleh ustadz yang sembrono. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu bukan hadis. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai sejak buayan sampai masuk liang lahat. Itu bukan hadis, itu peribahasa dalam bahasa Arab. Isinya bagus, bagus. Tapi jangan dikatakan hadis Nabi SAW. Nabi tidak pernah berkata begitu. Ya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'malil akhiratika ka'annaka tamutu goda. Beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tapi beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Bagus isinya? Bagus. Tapi itu bukan hadis Nabi SAW. Itu peribahasa dalam bahasa Arab. Walaupun bagus, jangan diaku-aku sebagai hadis Nabi SAW. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Qila wa mal jihadil akbar? Qal jihadun nafas. Kita baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Ditanya apa jihad besar itu? Jihad melawan hawa nafsu. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang menyampaikan? Para ustaz. Kapan biasanya itu? Pada waktu Ramadan ya. Ini hadis palsu. Bukan perkataan Nabi SAW. Kepalsuannya dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Iraqi dalam kitab Takhrij Ahadits Al-Ihya.
Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tasdidul Qaus. Ini ucapan orang namanya Ibrahim bin Ablah yang kemudian mengaku-ngaku itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditelusuri, oh putus di sini nih, nggak ada lagi. Itu hadis palsu. Tapi kita sering dengar disampaikan ya, khususnya bulan Ramadan. Itu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun menyampaikan hadis dhaif dengan menjelaskan kedhaifannya boleh dan tidak berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Kedua, disampaikannya hadis dhaif tersebut tidak dijadikan sebagai dalil pokok untuk mengamalkan satu amalan yang tidak disyariatkan. Tapi untuk menguatkan, memberi motivasi orang untuk mengamalkan amalan yang disyariatkan. Contoh, tahajud. Tahajud disyariatkan enggak? Iya, oleh Quran, oleh hadis yang sahih. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di sebagian waktu malam tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Ya. Hadis banyak tentang keutamaan tahajud. Lalu ada hadis dhaif, siapa yang tahajud 40 hari 40 malam tanpa lewat, firasatnya tidak akan salah. Orang termotivasi untuk tahajud, lalu dia tahajud. Apakah dia melakukan kebidahan? Tidak. Karena tahajudnya adalah amalan yang disyariatkan. Hadis dhaif tadi menjelaskan keutamaan amalan yang sudah disyariatkan. Itulah yang dimaksud hadis dhaif boleh dipakai untuk fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal itu untuk memotivasi orang mengamalkan amalan-amalan yang utama, itu boleh. Adapun menggunakan hadis dhaif sebagai dalil pokok untuk mengamalkan satu amalan. Amalan itu tidak disyariat dalam Quran atau hadis yang sahih, tidak ada. Lalu ada hadis dhaif yang menjelaskan masalah itu. Apalagi hadis palsu, maka ini tidak boleh. Dan hadis yang kita sedang bahas ini tidak melahirkan amalan yang tidak disyariatkan, enggak. Karena hadis yang kita bahas ini dipakai untuk memotivasi orang untuk mencari ilmu. Sekarang, mencari ilmu itu sunnah apa bidah? Sunnah, diperintahkan enggak oleh Allah dan Rasulnya? Diperintahkan. Lalu ada hadis dhaif yang menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu. Maka boleh nggak apa-apa dipakai agar orang lebih termotivasi. Karena tidak melahirkan amalan bid'ah yang tadinya tidak disyariatkan. Enggak. Makanya banyak ulama yang memakai hadis dhaif sekadar untuk memotivasi orang. Salah satunya contohnya adalah ini. Siapa orang yang mati dalam keadaan sedang mencari ilmu, maka antara dia dengan para nabi akan berada satu level di surganya nanti. Orang termotivasi enggak? Termotivasi. Oh, saya mah rek mencari ilmu, di mana ada pengajian, saya kejar ke sana. Maka itu bagus, ya. Inilah para hadirin sekalian juga para pendengar penjelasan tentang beberapa keutamaan dari majelis ilmu sebagai pangbibita bagi kita untuk betah bertamasya ke taman surga. Apa yang dimaksud taman surga? Majelis ilmu. Ya, cukup sampai di sini saja dan kita punya sisa waktu kira-kira 6 menit untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Pak, mangga. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya pernah membaca Pak. Selama ini kan kita tahu bahwa kalau kita buang angin itu pasti wudunya batal. Nah ini sedang sholat kita buang angin. Katanya itu bisa diteruskan sholatnya. Bagaimana ini Pak Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua,
bagaimana kaitannya masalah ilmu dengan apa yang disebutkan bahwa apabila kita mati hanya 3 yang bisa dibawa. Salah satu diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ilmu yang mana? Ya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik kepada Bapak sahaja dengan Pak Boiman. Pak Boiman, barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, katanya kalau buang angin wudunya batal. Itu bukan katanya, tapi benar kata hadis. Katanya yang kedua, kalau lagi sholat berjamaah lalu buang angin, teruskan saja. Nah, katanya yang kedua ini kata siapa? Gak boleh ya. Wajib dia keluar. Haram bagi dia meneruskan sholatnya karena sudah batal. Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata amdin illa bitahur. Tidaklah Allah akan menerima sholat seorang hamba kecuali dalam keadaan suci. Suci dari hadas, suci juga dari najis. Suci dari hadas itu tidak batal, baik kencing, buang angin dan seterusnya. Suci dari najis tidak ada najis, baik dalam badannya, dalam pakaiannya atau dalam tempatnya. Kalau ada najis atau batal, maka Allah tidak akan terima. Maka tidak sah. Orang kalau di tengah sholat buang angin lalu melanjutkan sholatnya tidak sah, wajib diulang. Itu pertama. Kedua, haram bagi dia melanjutkan sholat dalam keadaan batal. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan seperti yang ditekankan oleh Syekh Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam, Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Fathul Jalwa Ikram Syarah Bulughul Maram, menyatakan melakukan sholat dalam keadaan batal wudu adalah istihza kepada Allah Azza wa Jalla. Istihza itu mengolok-olok Allah Azza wa Jalla. Dan mengolok-olok Allah itu sebuah dosa besar. Jangankan mengolok-olok Allah Azza wa Jalla. Ya, mengolok-olok sesama manusia boleh apa tidak? Tentu saja tidak boleh. Umpamanya sekarang begini. Seorang kepala sekolah didatangi oleh siswanya. Pak, mohon maaf saya ada keperluan yang penting banget. Oh, boleh datang. Setelah duduk, mau apa kamu? Henteu ketang leos we. Bagaimana sikap kepala sekolah? Tersinggung dia. Itu mengolok-olok, ngahareuyan. Ya, itu kepada sesama manusia. Apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi melakukan sholat dalam keadaan tidak punya wudu, sekedar pura-pura, itu mengolok-olok Allah Azza wa Jalla dan haram hukumnya, berdosa besar. Makanya siapa orang yang batal di tengah sholat wajib dihentikan sholatnya, kemudian berwudu lalu kembali sholat mengulang dari awal. Termasuk apabila kita ada di tengah-tengah shaf, umpamanya kita berada di shaf awal. Kemudian jamaah banyak. Lalu di tengah jalan, di tengah sholat kita nggak kuat, kebelet gitu ya. Wah, ini kalau ditahan terus sampai akhir bisa meledak. Sebelum meledak, udah saya izin keluar. Nanti ledakannya di luar. Biar tidak mengganggu orang ya. Maka wajib keluar. Bagaimana cara keluarnya? Bukankah banyak orang yang akan kita lalui sedang sholat? Nggak apa-apa. Berjalan di hadapan makmum yang sedang sholat tidak terlarang alias boleh. Yang terlarang adalah berjalan di hadapan imam atau di hadapan orang yang sedang sholat sendirian. Nabi SAW menyatakan ya, apabila seseorang mengetahui besarnya dosa karena lewat di hadapan orang yang sholat, niscaya dia akan lebih memilih berdiri menunggu 40 tahun daripada lewat ke hadapan orang yang sholat. Gede dosanya kalau lewat di hadapan orang sholat. Maksudnya adalah imam atau yang sholat munfarid.
Adapun lewat di hadapan makmum boleh. Kenapa? Berdasarkan sebuah riwayat tentang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW dan para sahabatnya sedang sholat berjamaah dan sudah mulai. Datanglah Ibnu Abbas mengendari untanya. Beliau berjalan di hadapan saf yang pertama, ya, dengan untanya sampai ke ujung, baru turun, untanya diikatkan, lalu barulah dia masuk ke dalam saf. Nabi dan para sahabat mengetahui hal itu dan sedikit pun mereka tidak melarangnya. Menunjukkan berjalan di depan makmum yang sedang sholat dibolehkan. Selama ada keperluan. Asal jangan sengaja bolak-balik di hadapan makmum. Itu mah nggak ganggu artinya. Mengpeng boleh iya. Terus bolak-balik. Ya nggak boleh, dia wajib sholat juga. Tapi kalau ada keperluan, ya umpamanya kita masuk masjid melalui pintu ini, makmum sudah banyak, tapi di sana ada yang kosong. Kita masuk berjalan di hadapan makmum, lalu di sana ada yang kosong, berdiri di sana. Boleh, nggak apa-apa. Atau kita batal di tengah-tengah keluar, nggak apa-apa. Ya, berjalan di hadapan makmum, karena Ibnu Abbas pun pernah melakukan itu di hadapan para sahabat dengan sepengetahuan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua. Berkaitan dengan ilmu ada hadis idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam mati putus semua amalnya. Maksudnya pahalanya. Pahala dari semua amalnya putus, pahala sholat, pahala saum, karena setelah mati tidak bisa sholat, tidak bisa saum, tidak bisa melakukan amal ibadah yang lain, putus pahalanya. Kecuali 3 yang pahalanya terus mengalir. Pertama doa anak yang soleh, yang kedua pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang mengalir, pemanfaatan dari sedekah itu. Ini ada masjid dibangun, kita nyumbang apanya aja, ya. Kemudian setiap masjid itu dipakai sholat, dipakai pengajian, siang nyumbangnya dapat pahala. Orang yang nyumbangnya sudah mati. Masjid yang dia sumbangnya masih berdiri, masih dipakai orang banyak. Pahalanya terus mengalir ke alam kubur. Itu yang disebut sedekah jariyah. Demikian juga ilmu yang bermanfaat. Ketika seseorang mengajarkan Al-Fatihah kepada 10 orang anak. Tadinya anak yang 10 ini gak hafal Fatihah, sekarang jadi hafal. Setiap kali 10 anak membaca Fatihah, anak-anak itu dapat pahala dari bacaan Fatihahnya. Gurunya yang mengajarkan Fatihah juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala murid-muridnya sedikit pun. Nabi SAW menyatakan, man sana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu kebaikan dalam Islam, mengajarkan ilmu yang baik seperti Fatihah, dia akan memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengamalkan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Murid-muridnya pahalanya tetap dapat, tapi gurunya dapat dari semua amalan murid-muridnya. Gurunya mati, murid-muridnya masih hidup dan mengamalkan ilmu yang didapat dari gurunya. Setiap kali murid-muridnya mengamalkan ilmu dari gurunya, gurunya juga tetap kebagian pahalanya. Pahalanya mengalir ke alam kubur. Itu yang dimaksud wal ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat pahalanya terus mengalir. Walaupun sampai ke alam kubur. Tulangnya, dagingnya, seluruhnya sudah hancur. Karena puluhan tahun dikuburkan, dimakan oleh cacing-cacing, oleh binatang-binatang yang ada di tanah. Sudah hancur, tidak ada yang tersisa. Tapi pahalanya tetap mengalir ke alam kuburnya. Dan ini salah satu di antara keutamaan dari apa? Ilmu. Berbeda dengan sholat mah saat itu sholat, saat itu dapat pahala. Begitu salam, putus pahala. Beda dengan saum, saat itu pahala. Ngong azan maghrib, buka, beres saum, beres pahala. Tapi kalau ilmu, ketika belajar ilmu dapat pahala.
Ketika ilmu itu diamalkan, dapat pahala. Ketika ilmu itu diajarkan, dapat pahala. Setelah itu mati, pahalanya tetap mengalir terus. Makanya masih ingat gak perkataan Imam Syafi'i yang saya jelaskan di pertemuan awal di sini? Beliau menyatakan, wattafakkuru fil ilmi sa'ah khairun wa habbu ilayya min sholati alfi rakaat. Belajar tentang ilmu sesaat saja lebih baik dan lebih saya sukai daripada sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Alasannya karena sholat walaupun 1000 rakaat pahalanya hanya selama sholat. Beres sholat, beres pahala. Kalau ilmu mengalir terus ke alam kubur. Sholat manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Orang yang nonton sholat gak dapat pahala. Gak ada orang yuk kita nonton sholat biar dapat pahala. Nonton, beres salam, balik lagi. Gak dapat pahala. Manfaatnya untuk diri sendiri. Tapi kalau ilmu selain untuk diri sendiri juga untuk orang banyak. Makanya belajar ilmu sesaat lebih baik dan lebih saya cintai kata Imam Syafi'i daripada sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada satu, bapak satu ibu. Kalau ibu-ibu ada silakan, kalau nggak ada kita tutup. Ada mic-nya di ibu-ibu? Silakan Bu. Kalah suara jam itu. Tidak ada Bu? Sok atuh hararese Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin tanya ini untuk majelis yang dikatakan majelis ilmu. Apakah harus majelis ilmu yang berbentuk kajian seperti ini atau diskusi-diskusi ilmu juga termasuk ke dalam majelis ilmu? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fiik kepada ibu yang bertanya tadi. Kalau ke bapak saya nanya namanya, ke ibu enggak. Enggak ada kepentingan. Iya. Apakah yang dimaksud majelis ilmu itu seperti ini, pengajian atau juga diskusi? Semua majelis yang di dalamnya dibicarakan ilmu baik formal ataupun informal. Baik searah monolog seperti ini ataupun dialog. Umpamanya diskusi antara dua orang ulama. Ya, itu majelis ilmu? Iya. Karena dulu Nabi SAW kalau ngaji tidak seperti kita. Ada prolog, ada pembawa acara, dipersilakan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kajiannya. Enggak begitu, ya. Langsung duduk, para sahabat duduk. Kadang Nabi langsung berbicara, kadang karena menjawab pertanyaan. Jadi tidak formal. Sifatnya informal dalam bentuk obrolan. Kalau tidak ada para sahabat yang bertanya, Nabi selesai menyampaikan apa yang harus beliau sampaikan sebagai ilmu yang Allah amanatkan untuk disampaikan. Nah, asal ada asalnya. Itu baru dianggap majelis ilmu yang barokah. Pertama, dilakukan oleh orang yang layak menyampaikan. Orang itu punya ilmu yang cukup. Sebaliknya kalau belum cukup, haram bagi dia untuk menyampaikan. Itu dijelaskan diantaranya oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi dalam bab al-akhta allati yajibu hadruha. Beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh para penuntut ilmu. Salah satu di antara kesalahan itu adalah at-tasaddur qabla ta'ahul. Tasadur artinya menjadi narasumber. Ta'ahul artinya sebelum layak. Sebelum memadai ilmunya. Karena apa? Karena ketika seorang ilmunya belum memadai, lalu menyampaikan,
ilmu yang hasil dia baca habis, apa yang terjadi? Akhirnya dia ngarang-ngorong sendiri. Akhirnya dia ngaler ngidur nggak kalu-kaluan tepuguh alang ujur nanya. Mustami juga bisa menilai ini orang kemana arah pembicaraannya nya. Teu pararuguh mana tungtungna mana awalnya ngaler ngidur. Akhirnya apa? Akhirnya dia bercerita tentang pengalaman pribadi. Waktu saya ke gunung ya. Ini ngaji apa nggak dongeng gitu kan? Akhirnya apa? Akhirnya dia bikin jok-jok yang fiktif. Dan membuat jok yang fiktif adalah dusta. Apa makna dusta? Dusta itu adalah at-takallum mimma yukhaliful waqi. Berbicara tentang sesuatu yang bertolak belakang dengan realita atau tidak sesuai dengan realita. Dari mana tadi? Dari Jakarta. Padahal dari Garut. Dia ngomong tidak sesuai fakta. Itu dusta. Termasuk berbicara yang sama sekali tidak ada faktanya. Seperti dongeng-dongeng apa? Fiktif. Ngarang cerpen, ngarang cerpan, cerbung, dan novel, romans, kayak itu kan rata-rata apa? Fiktif. Ada dalam realita? Nggak ada, itu dusta. Dan masuk ke dalam definisi dusta. Ini suka nggak ustadz-ustadz memberikan cerita-cerita yang hanya fiktif? Banyak. Itu nggak boleh. Itu karena kekurangan ilmu. Adapun kalau orang memiliki stok ilmu yang banyak dari Al-Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh para ahlinya dalam kitab-kitab mereka, maka jelas alurnya, jelas penjelasannya, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Ya, itu efeknya. Maka salah satu kesalahan bagi para penuntut ilmu adalah at-tasaddur qabla ta'ahul. Yaitu menjadi narasumber sebelum dia layak. Nah, kalau ada pengajian yang bukan ahlinya, lalu dia salah dalam berbicara, dia sesat dan menyesatkan. Atau diskusi, mentoring. Tapi antara orang-orang bodoh yang penting semua orang berpendapat, silakan. Pendapatnya ngaco-ngaco. Karena dasarkan pada kebodohannya, ketidaktahuan. Apa yang bisa didapat? Akhirnya hasilnya ngaco. Nabi SAW mewanti-wanti. Innallaha la yaqbidul ilma intizan yantaziu minan nas. Walakin yaqbidu biqalbid ulama. Hatta lam yabqa alim. Wattakhadhan nasu ru'asa juhala. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa'adallu. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan mencabut begitu saja dari kepala manusia. Enggak. Itu bukan termasuk sunnatullah. Ada orang yang ternyata pintar oleh Allah dicabut ilmunya jadi boloon. Enggak ada yang seperti itu. Terlebih dari kalangan para ulama yang soleh. Tidak ada ulama yang pintar tiba-tiba stroke kemudian jadi hilang ingatan. Enggak ada. Tapi Allah akan mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Orang-orang berilmu diwafatkan. Sehingga tidak lagi tersisa ulama. Lalu orang-orang mengangkat orang-orang bodoh sebagai tokoh, sebagai panutan. Lalu mereka ditanya. Lalu mereka menjawab tanpa ilmu. Lalu mereka sesat dan menyesatkan. Maka tidak boleh yang seperti itu. Ya, berdasarkan hal itulah, maka kalau diskusi tersebut antara dua orang yang sebenarnya tidak punya bahan untuk diskusi. Ngarang-ngorong tanpa pertimbangan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, maka itu bukanlah majelis ilmu yang diberkahi. Tapi kalau dialog itu antara orang-orang yang berilmu dan layak, dan orang berilmu pasti ada adab. Dialognya, ya diskusinya tidak akan melibatkan emosi. Tidak akan sampai berujung pada pertikaian atau permusuhan. Ya. Maka itu adalah majelis ilmu yang diberkahi, menghadirinya adalah sesuatu yang sangat baik bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini sudah lebih dari 1/4 jam dari waktu yang ditetapkan. Insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi kapan-kapan.
Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.